Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pengantin Jawa. Cerita ini ditulis oleh Bang Esot, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya Pengantin Jawa. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani, para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap hari hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Ya apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian, apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu, semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita atau pria. Tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali Ki Suratman, tetua di kampung itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun mendengarnya bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Ia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima, sang mempelai pria, juga tidak kalah gagah. Ia juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia seorang pebisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tidak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman yang juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia letakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai. Ki Suratman membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip dinyalakan, dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk, wajahnya kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. Kanti, doakan warga kita mau menikah. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan ia mendongak ke wajah Ki Suratman. Salah si jenis sokowongnya mesti mati. Jangan ngomong begitu, Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku. Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Selain itu, ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar dan mengunci pintunya. Ia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil meracau tidak jelas. Itu siapa, Ki? Dia Kanti. Kenapa dia dikurung, Ki? Ceritanya panjang, lain kali aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini. Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki? Tentu saja aku sudah melakukan semua ritualnya. Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki? Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka.
Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu kepada anaknya. Kalau tahu begini mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah pun pintu kamar Kanti bergetar hebat. Dari dalam kamar itu terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. Ini bakal jadi koncoku. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua orang yang ada di dalam gubuk itu ketakutan kecuali Ki Suratman. Dia bangkit lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Pintu itu berhenti bergetar. Suara Kanti juga tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Ia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman terkendali, tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. Tolong ceritakan yang sebenarnya, Ki, apa yang terjadi di kampung Mojosari ini? Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, ia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Anjani malah terduduk lesu. Ceritakan saja, Ki. Ki Suratman menarik nafas dalam-dalam lalu menghembuskannya perlahan. Ia mulai bercerita. Dulu di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan jodoh seseorang. Lalu, Ki? Sayangnya dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami dikutuk. Ritual apa, Ki? Muji setan. Itu ritual untuk apa? Awet muda dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah beberapa hari kemudian, salah satu mempelai pasti akan mati. Kami sudah coba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti mati, entah itu sakit atau kecelakaan. Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo kita pulang. Ceraikan istrimu malam ini juga. Anjani tertunduk sambil menangis sesegukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Ia takut Bima tidak mau menikahinya. Enggak, Bu. Aku udah terlanjur sayang sama Anjani. Cari perempuan lain saja. Ini kampung setan, nanti kamu celaka. Cukup. Ki Suratman berdiri, wajahnya kini dipenuhi emosi. Itu membuat semua orang di ruangan terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak cakap karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silakan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang menimpa anak kalian. Bajingan. Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima menahan ayahnya itu. Dengarkan Bima, ayah. Apapun yang terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang aja selama kita menuruti arahan Ki Suratman. Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan, Ki? Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengar dulu sampai selesai. Kalian semua jangan khawatir selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar. Aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur nafasnya. Ia sebisa mungkin menahan emosi. Ia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka kampung Mojosari. Di mana dukun itu sekarang? Dukun itu adalah Kanti, ada di dalam kamar itu.
Kalau memang dia dukunya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan meneror warga kampung. Jadinya kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang. Dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk. Ia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti gelap gulita, perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan. Lalu tersenyum mengerikan, air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan, Anjani. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya sepagi ini sudah nongkrong di pos ronda memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu membawa sial. Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman, dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tampak lincah dan sekatan kalau diperintahkan oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Mbok Hafsah. Iya, Doro. Kanti udah dikasih makan. Belum, Doro. Ya sudah, kasih makan. Mbok Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Ia lalu pergi ke gubuknya Kanti. Mbok Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Mbok Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk. Ia masuk ke dalamnya, dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja rantang yang dibawa Mbok Hafsah jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Mbok Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, nafasnya tersengal-sengal. Mbok Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang ia punya. Doro, Kanti, Doro. Kamu itu kenapa, Mbok? Ada apa sama si Kanti? Kanti hilang, Doro. Hilang? Yang benar kamu, Mbok. Sumpah, Doro, saya dah lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Bangsat. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah ia gunakan saat menangkap Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti dan benar saja apa yang dikatakan Mbok Hafsah. Si Kanti menghilang, bahkan balok pasungnya juga hilang. Ini aneh. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu Anjani sedang mematut diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya lalu membaringkannya di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Ia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. Kenapa sayang? Tadi ada Kanti di cermin. Mana, nggak ada kok.
Bayangan itu menghilang padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin sedang berdiri di cermin. Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba ia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. Ada apa? Punggung aku sakit. Bima memeriksa punggung istrinya. Ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. Ada benjolan, besok kita periksa ke dokter ya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali ia membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Keesokan paginya, wajah Anjani pucat, tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil SUV. Sambil menyetir, sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobil. Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu ia beli 2 tahun lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia adalah seorang pebisnis kopi, jadi ia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya itu. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakan kaki di rumah Bima, ia terkejut karena tidak menyangka kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, juga banyak sarang laba-laba. Mas, rumah ini sudah berapa tahun gak kamu tempati? Dari pertama beli sekitar 2 tahun lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota. Sayang sekali ya mas, padahal rumahnya bagus banget. Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja. Biar kalau udah berkeluarga aku gak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang kita akan tinggal di rumah ini. Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini mas. Jangan khawatir, kamu istirahat aja, nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita ya. Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian depannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu, tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3, bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya tiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah meminta apapun kepada suaminya. Baginya hidup bersama Bima sudah lebih dari cukup. Mas, aku boleh minta sesuatu? Ia menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Boleh sayang, kamu mau minta apa? Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu mas. Masih ingat kan pertama kita ketemu di pasar malam itu? Mas ngasih aku balon berbentuk hati. Ya sayang, hari ini juga akan aku belikannya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa menemukan balon gas berwarna merah jambu dan berbentuk hati.
Balon itu ia ikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atas. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang semakin kurus. Ia sangat mencintai Anjani. Tengah malam Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar. Wajahnya juga tidak pucat lagi dalam kondisi mengantuk. Bima bangun. Ia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. "Mas, aku sembuh." "Wah, alhamdulillah kalau begitu." "Mas, temenin aku yuk." "Kemana?" "Ke kolam renang belakang rumah kita." Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Tepat jam 3 dini hari mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima memeluk tubuh istrinya dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan paginya Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima menangis, bahkan ia berteriak di samping jasad Anjani. Ia tidak bisa menyangka kalau kebahagiaannya sesingkat ini. Orang tua Anjani dijemput. Begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. "Bu, Pak, aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri." "Nggak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari." "Aku masih sayang dia, Pak. Aku mohon izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik." "Udah gila kamu, Bim. Biarkan Anjani dikuburkan di kampung halamannya." "Aku belum siap kehilangan Anjani." "Menurut ayah biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini." Kedua orang tua Anjani terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima. "Ya sudah, kalau itu mau kamu, tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik." "Kalian sudah gila. Mana mungkin ada kuburan di dalam kamar?" "Biarkan saja mah, itu kemauan anak kita." Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti sudah sejak lama ada di kamar itu. Dari awal dia memang mengikuti Anjani. Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan pendapatannya kian menurun, sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-elus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore Bima rajin menyiram makam istrinya itu. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam. Suatu malam Bima terbangun. Dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya, padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa izin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru ia bangun lalu mengambil sebuah pistol tipe Glock 20 yang ia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap Bima mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus berhati-hati, takut malingnya itu juga membawa pistol. Dengan pelan ia buka sedikit pintu kamarnya dan mengintip dari celah pintu. Tidak sampai 10 detik Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dia lihat barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, ia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai. Bima masih mendengar suara pintu dibanting. Jantung Bima berdetak hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Beberapa saat kemudian suara itu hilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu, dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit, mungkin hanya 1 jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salah apa aku? Kenapa kau terus menggangguku?" Tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada. Dia mendekat ke arah pintu. Di balik pintu itu ada seseorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan itu.
Segera Bima ambil kain kafan itu, terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya, kain kafannya ia bawa seketika jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani, mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Ia mau meminta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya seketika terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam. Mang Asep, tolong saya Mang. Mang Asep dengan sigap memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam pos. Ada apa, Pak? Mang Asep ikut panik. Dalam hatinya Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. Ayo ikut saya butuh bantuan Mang Asep sekarang. Siapa? Mang Asep penasaran lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai Bima langsung menghampiri Mang Asep lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan? Gak lihat, Pak. Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur. Maaf, Pak, saya ketiduran. Memangnya ada apa ya, Pak? Makam istri saya ada yang bongkar. Serius, Pak? Iya Mang, cepat ambil cangkul, bantu saya menguburkannya lagi. Baik, Pak. Tidak berselang lama, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan satu cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh wajah mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang kental. Mayat itu baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan Bima dari atas. Setelah itu Bima ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin kepada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia keluar dari liang lahat itu. Anehnya yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep, sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. Ada apa, Mang? Bu Anjani hidup lagi? Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Ia pun lari keluar dari kamar meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. Mang Asep, tunggu, mau kemana, Mang? Ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pick-up yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur dengan pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja, namun nasib baik belum memihak kepadanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Ia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima, sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, ia menutupnya dengan papan lalu menguburkannya kembali. Setelah selesai Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya tertidur pulas. Jam 10 pagi Bima tergerak bangun. Kamar itu sangat kotor. Tanah berserakan di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Ia mengucek kedua matanya lalu berjalan ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke kamar mandi. Perlahan Bima mengikutinya. Setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda tanah. Itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya. Pergilah ke Mojosari, Mas. Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana? Karena penasaran, hari itu juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian ini. Apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya.
Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima langsung menelpon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga.